Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Fajar Shodiq selaku pembimbing kami dan juga eh, pengajar kami dalam mata kuliah kritik sanad hadis, dan tidak lupa kepada teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas mengenai tema kedua dari kelompok 1, yakni sejarah kritik hadis pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang mana kelompok kami terdiri dari Imam Hanafi dan juga Muhammad Farhan Fuadi selaku saya sendiri. Karena kita membahas mengenai sejarah, oleh karena itu nanti kita akan membahas mengenai cerita-cerita yang berasal dari pada masa Rasulullah SAW dan juga Khulafaur Rasyidin. Yang dengan cerita-cerita tersebut, maka dapat dipastikan bahwa kritik hadis sudah ada pada masa tersebut, tidak hanya muncul belakangan. Yang hanya muncul belakangan itu cuma kata-kata naqdul hadis saja, kritik hadis saja. Kata-kata kritik hadis itu muncul pada abad belakangan, namun konsepnya itu sudah muncul pada waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang ada di dalam PPT, kritik hadis pada masa Nabi tidak banyak terekspos, namun ada beberapa kisah atau sejarah pada masa Nabi yang menunjukkan adanya kritik hadis pada zaman tersebut. Sebenarnya, sejarah atau cerita-cerita ini tidak spesifik langsung menjurus kepada kritik hadis. Namun, sejarah atau cerita ini dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan meskipun sedikit dalam kritik hadis. Contohnya seperti cerita berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan petani kurma yang mengawinkan benih kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanyakan mengapa benih kurma itu harus dikawinkan dan tidak dibiarkan tumbuh secara alami. Petani kurma yang sangat menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lalu mengikuti kata sang Nabi. Ketika masa panen, ia mendapati produksi kurma yang dihasilkan menurun. Lalu melaporkan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akhirnya menyadari keterbatasan pengetahuannya tentang menanam kurma dan mengatakan, kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu. Nah, yang dapat diambil pelajaran dari sejarah ini adalah model kritik hadis yang dilakukan oleh Ahlul Madinah. Karena begini, kritik hadis itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan keyakinan terhadap kita. Apapun yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan kebenaran. Namun, yang bisa kita peroleh dari sini adalah bahwa meskipun mereka tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berkata benar, ternyata mereka masih mempertanyakan apakah hadis tersebut sesuai dengan kejadian faktualnya, kejadian nyatanya. Pertama kan begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenapa kok gak dibiarkan saja tumbuh sendiri? Dan ternyata ketika mereka itu mengikuti Nabi, ternyata panennya itu gagal. Kemudian mereka itu menanggapi, kok bisa begini wahai Rasulullah? Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu. Nah, cerita ini menegaskan bahwa kritik hadis pada masa Rasul itu sudah ada. Tanggapan-tanggapan mengenai hadis yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, hadis tersebut secara eksplisit menjelaskan adanya kritik yang dilakukan oleh Ahlul Madinah tentang permasalahan kurma, sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi. Kemudian kita akan membahas mengenai sejarah pada masa Khulafaur Rasyidin. Maksudnya adalah kita akan membahas mengenai cerita-cerita yang dapat mengantarkan kita terhadap pemahaman bahwa kritik hadis pada masa Khulafaur Rasyidin itu sudah ada. Yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin kita ketahui bahwa itu ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an,
Yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang pertama kita akan membahas mengenai pada masa Abu Bakar As-Siddiq dulu. Menurut Imam Al-Hakim, kritik hadis pada saat itu sangat tampak pada reaksi Abu Bakar As-Siddiq dalam menyelesaikan perkara waris 1/6 untuk nenek. Menurut Al-Hakim, Abu Bakar As-Siddiq mencoba menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengkomparasikan dengan hadis lain. Gitu. Ceritanya begini. Nah, ini kisah nenek waris. Abu Bakar tatkala menghadapi kasus waris untuk seseorang nenek, suatu ketika ada seorang nenek menghadap kepada Khalifah Abu Bakar meminta hak waris dari harta yang ditinggalkan cucunya. Abu Bakar menjawab bahwa ia tidak melihat petunjuk Al-Quran dan praktek Nabi yang memberikan bagian harta waris kepada nenek. Abu Bakar lalu bertanya kepada para sahabat. Al-Mughirah bin Syu'bah menyatakan kepada Abu Bakar bahwa Nabi telah memberikan bagian harta warisan kepada nenek sebesar 1/6 bagian. Al-Mughirah mengaku hadir tatkala Nabi menetapkan kewarisan nenek itu. Mendengar pernyataan tersebut, Abu Bakar meminta agar Al-Mughirah menghadirkan seorang saksi. Lalu Muhammad bin Maslamah memberikan kesaksian atas kebenaran pernyataan Al-Mughirah itu. Akhirnya Abu Bakar menetapkan kewarisan nenek dengan memberikan 1/6 bagian berdasarkan hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Al-Mughirah tersebut. Penjelasannya begini. Dalam Al-Quran dan maupun hadis, pada masa tersebut, itu tidak terkenal yang namanya nenek mendapatkan harta waris. Tidak terkenal. Nah, tatkala permasalahan-permasalahan yang tidak ada pada masa Nabi itu muncul, pada waktu sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, kemudian beliau itu mencoba untuk mencari hadis untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara bertanya kepada para sahabat yang lain, dan ternyata menemukan sahabat Al-Mughirah bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan atau memberikan nenek menyampaikan fatwa tentang nenek bahwa nenek itu mempunyai harta waris gitu. Nah, tidak sampai di situ, tidak hanya mempercayai Al-Mughirah saja, namun beliau menyuruh untuk mendatangkan saksi. Nah, ini yang menunjukkan adanya kritik hadis tersebut. Abu Bakar As-Siddiq tidak langsung mempercayai sahabat Al-Mughirah. Padahal semua sahabat kan kulluhum adul. Tidak begitu. Beliau itu harus mendatangkan satu saksi dulu. Mendatangkan komparasi yang lain. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan syahid yang lain? Bagaimana dengan dalil yang lain begitu. Itu menunjukkan bahwa kritik hadis pada masa itu sudah ada pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah kritik hadis pada masa Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Metode yang digunakan oleh Umar bin Khattab cenderung sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, yakni metode komparasi. Kisah Umar yang sesuai dengan perilaku tersebut adalah, nah ini kisahnya. Ketika Umar mendengar hadis yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, Umar barulah bersedia menerima riwayat hadis dari Ubay. Setelah para sahabat yang lain, di antaranya Abu Dzar, menyatakan telah mendengar pula hadis Nabi tentang apa yang ditemukan oleh Ubay tersebut. Akhirnya Umar berkata kepada Ubay, "Demi Allah, sungguh saya tidak menuduhmu telah berdusta. Saya berlaku demikian karena saya ingin berhati-hati dalam periwayatan hadis ini." Ya, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu tidak ada bedanya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak langsung mempercayai hadis tersebut berasal dari satu orang, namun harus mendatangkan saksi yang lain. Nah, oleh karena itu Umar berkata, "Demi Allah, sungguh saya tidak menuduhmu telah berdusta. Saya berlaku demikian karena saya ingin berhati-hati dalam periwayatan hadis ini." Nah, gitu. Nah, itu kan kritik hadis yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang selanjutnya adalah kritik hadis pada masa Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Untuk masa Utsman bin Affan ini, kami masih belum menemukan mengenai sejarah atau cerita-cerita yang berasal pada masa tersebut, yakni pada masa Utsman ibn Affan. Ya mungkin karena keterbatasan ilmu kami, itu saja. Namun kami menemukan dalam buku Endang Sutari itu halaman 47 begini.
Secara umum, kebijakan Utsman tentang periwayatan hadis tidak jauh berbeda dengan apa yang telah ditempuh oleh kedua khalifah pendahulunya. Hanya saja langkah Utsman tidaklah setegas langkah Umar bin Khattab. Nah, cuma itu yang bisa kami sampaikan pada masa Khalifah Utsman ibn Affan. Intinya bagaimana? Utsman ibn Affan dalam melakukan kritik hadis itu tidak setegas dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Namun tidak bisa kita jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan tidak setegas itu. Kami masih belum menemukan dobit atau pelanggaran atau batasan dari tidak setegas itu. Ya, mungkin tidak seketat Umar lah gitu. Tapi masih belum ketahui mengenai itu. Nah, kemudian setelah itu pada masa Khalifah Ali. Khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbeda dengan sikap para khalifah pendahulunya dalam periwayatan hadis. Secara umum, Ali barulah bersedia menerima riwayat hadis Nabi setelah periwayatan hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang membedakan antara Khalifah Ali dengan yang lainnya adalah bahwa yang lain itu tidak melakukan sumpah, sedangkan Khalifah Ali sendiri itu melakukan sumpah dalam periwayatan hadis. Tidak hanya mendatangkan saksi, namun saksi tersebut harus bersumpah bahwa memang hadis tersebut berdasarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang menunjukkan kualitas kritik hadis pada masa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, mungkin itu yang dapat kami jelaskan mengenai sejarah kritik hadis pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Khulafaur Rasyidin. Intinya bagaimana? Kritik hadis itu sudah ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Khulafaur Rasyidin. Tidak hanya muncul pada masa-masa mutakhirin saja. Cuma yang muncul pada masa mutakhirin itu adalah ilmu dari kritik hadis itu sendiri yang disebut sebagai naqdul hadis, begitu kritik hadis. Kalau bagian-bagian yang dari ilmu kritik hadis itu sudah ada semua pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada masa Khulafaur Rasyidin. Begitu saja. Kalau semisal ada pertanyaan, monggo ditanggapi, dan juga kalau semisal ada kesalahan, monggo dibenarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.